Halo, Assalamualaikum. Nama saya Selvia Purnamasari. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan naskah soal ke dalam aplikasi Google Form. Sebelumnya, kita sudah mempunyai naskah soal yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Google Form. Kemudian kita buka Google Drive milik kita ya. Nah, setelah kita buka Google Drive milik kita klik kanan, nanti ada bacaan Google Formulir. Ini adalah tampilan dari Google Form. Untuk judulnya nanti kita sesuaikan dengan naskah soal. Yuk kita mulai mencoba memasukkan naskah soalnya. Kita buka dulu naskah soalnya ya. Nah, kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke dalam Google Drive di sini. Oke. Kemudian deskripsinya juga disesuaikan dengan soal yang telah dibuat. Saya akan memasukkan di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian masukkan kembali ke di sini deskripsi, di paste, kemudian. Nah, saya akan memasukkan petunjuknya, petunjuk dari cara pengisian soal. Kemudian di sini. Nah, setelah ini yang pertama. Nah, yang pertanyaan judul itu karena kan pertama itu anak harus mengisi namanya terlebih dahulu. Di sini saya akan ganti, yaitu karena dijawabnya dengan singkat namanya, maka di sini option pilihan gandanya saya ganti dengan jawaban singkat. Nah, ini sudah berubah tampilan dari jawaban singkat. Kemudian saya ketik di sini nama. Nanti teks jawaban singkatnya akan diisi oleh anak. Dan jangan lupa tombol wajib diisinya juga diaktifkan ya. Nah, untuk ke soalnya langsung saja ya kita tekan tombol tambah. Nah, untuk pertanyaannya kita copy kembali dari naskah yang sudah dibuat. Misalkan ini nomor 1 kita kopikan. Kita simpan di sini. Untuk optionnya kita klik kembali. Nah, kita masuk ke naskah soal lagi. Kita copy yang ini. Kita masukkan kembali ke Google Form di option yang pertama. Nah, karena ini ada satu, karena ada A, B, C, dan D, kita tambahkan lainnya. Kita tekan yang ini, klik, kemudian ada option 2. Option 2 itu diisi kembali disesuaikan dengan teks naskah soalnya. Kita masukkan kembali ke dalam aplikasi Google Form-nya. Kemudian klik tambahkan option lagi. Muncul option ketiga. Kita kembali lagi ke naskah soal. Nah, copy kembali. Kita masukkan lagi ke option yang ketiga. Nah, kita klik lagi tambah option. Oh, maaf, ini karena belum di copy-nya, belum ada itunya ya. Kita ketik yang C-nya. Kita ketik C, kita paste kembali. Kita option 4 itu diganti dengan yang D. Kita masukkan kembali ke dalam aplikasi Google Form-nya. Maaf, terlalu banyak. Tambahkan lagi di sini. Oke, kan ini udah beres. Kita silang yang ini. Kita jangan lupa wajib di sini juga. Oke. Terus kita tambahkan soal yang kedua. Nah, kita kembali ke naskah soal. Kita masukkan kembali ke Google Form-nya. Untuk tahap kedua sudah bisa ya. Sesuai dengan sama seperti dengan yang pertama. Kita masukkan lagi jawabannya. Ya, masukkan lagi ke aplikasi Google Form-nya. Kemudian tambahkan lagi karena optionnya sampai D ya. Di sini kita ambil dulu ya. Option yang keduanya, option B-nya. Kita copy kembali, kita masukkan ke dalam Google Form-nya. Kemudian tambahkan option lain, kita kembali ke teks, kita copy kembali yang bagian C-nya. Kemudian kita tulis kembali di sini, paste. Nah, setelah itu kita option yang D. Sama option yang D juga kita kembali lagi ke naskah soal.
Kita kembali lagi ke Google Form-nya. Nah, oke, udah beres ya untuk soal 2, kan ini hanya sebagai contoh, jadi saya hanya membuat 2 soal saja. Ini jangan lupa wajib diisinya juga diaktifkan. Untuk yang lainnya tinggal tambah-tambahkan lagi aja, untuk misalkan ada 10 soal, ada berapa soal. Saya ini hanya mencontohkan 2 soal. Kemudian kita lihat setelannya dulu ya, kita ubah setelannya. Ini karena yang umum, karena siswa SD itu tidak banyak menggunakan email, itu hanya menggunakan WA saja, jadi saya masukkan ke dalam sini aja langsung ke presentasi. Nah, di presentasi ini saya tidak menampakkan progresnya atau acak urutannya, jadi saya hanya langsung tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, setelah itu nanti siswa mengklik atau mengisinya, nanti ada konfirmasi di sini langsung ada jawaban Anda telah direkam. Ini adalah bukti dari bahwa siswa sudah mengerjakan. Kemudian kita langsung ke kuis. Nah, ini dijadikan sebagai kuis. Rilis nilainya. Rilis nilainya nanti langsung saya pakai pengaturan ini segera setelah setiap pengiriman. Kemudian pertanyaan tadi dijawab, saya tidak checklist ya. Jawaban yang benar juga tidak, khawatir karena anak nanti tahu jawaban yang benar dikasih tahu ke temannya seperti itu. Jadi saya hanya mengisikan checklist nilai poin saja. Kemudian simpan. Oke, setelah pengaturan diklik, kita klik yang soal kembali ya. Nih, kita klik. Oke, di sini ada kunci jawaban. Kita akan memberi kunci jawaban. Klik kunci jawabannya. Kemudian kita masukkan poin. Misalkan saya kasih poin 50 untuk satu soalnya. Kemudian kita masukkan jawabannya. Oke, kita klik aja nih. Jawabannya mau yang mana nih? Oh, maaf, bukan yang ini. Nih, jawabannya yang ini. Kita klik kembali dan selesai. Sama juga untuk soal nomor 2. Kita misalkan klik lagi kunci jawabannya, kemudian kita kasih poin 50, terus kita isi. Misalkan kunci jawabannya ini yang betul, yang C. Selesai. Sudah deh, ini soalnya udah jadi ya. Kita lihat pratinjaunya. Nah, ternyata sudah jadi. Gampang sekali ya, di sini sudah ada poinnya. Ada jawabannya, jadi anak tinggal mengklik saja. Kemudian kita balik lagi ke sini ya, ke formulirnya. Nah, supaya anak gampang, bagaimana caranya bisa mengisi ini? Kita harus membuat link dulu. Dengan cara kita tekan tombol kirim ini. Kemudian karena kalau pakai email, saya sudah bilang tadi anak hanya menggunakan WhatsApp. Jadi jarang sekali mempunyai email, jadi saya menggunakan di opsi yang seperti ini. Nah, jadi saya akan membagikan nanti link ini ke dalam WhatsApp group. Saya perpendek URL-nya, kemudian salin. Oke, ini berarti sudah selesai soal kita. Tinggal kita buka saja WhatsApp group. Misalkan saya akan mengirim linknya ke nomor suami saya sendiri. Oke, kita di sini saja misalkan link soal bahasa Indonesia. Oke, tinggal di sini ditempel. Sini ditempel ya. Nah, langsung kirim. Nah, itu berarti soalnya sudah dikirim ke link grupnya misalkan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Tinggal diklik saja ini. Oke, langsung deh masuk ke dalam soalnya. Kita coba mengisi ya. Nih, kita isi nomor 1 misalkan nih. Kita nomor 1 ini. Kita klik kirim. Wow, jawaban Anda telah direkam. Berarti ini menunjukkan bahwa siswa nantinya sudah mengisi dan kita bisa lihat skornya. Alhamdulillah, ternyata nilainya juga langsung keluar. Nah, begitulah tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.